Because she's sick and twisted. Thanks, Margaret. You're welcome. Sirius reported him to the police, and apparently people... Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Grimlove yang dirilis tahun 2006. Film ini diangkat dari kisah nyata yang pernah terjadi di negara Jerman pada tahun 2001. Yaitu seseorang bernama Armin Meiwes, seorang teknisi komputer menjadi terkenal di seluruh dunia karena perbuatannya yang mengerikan. Ia melakukan pembunuhan dan memakan daging korbannya. Bagaimana kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali pada seorang wanita pasca sarjana yang bernama Katie. Ia kala itu sedang berada di ruangan kelas dan melihat sebuah berita di internet. Berita itu berisi informasi tentang seorang pria bernama Olivier Hartwin yang pertama kali membuat sebuah kontak di internet dengan seseorang bernama Simon Krombeck pada tanggal 19 September 1998. 10 hari kemudian mereka memutuskan untuk bertemu. Tetapi setelah 12 jam bertemu, Simon Krombeck ditemukan dalam keadaan tewas. Karena Katie merupakan mahasiswa psikologi semester akhir, ia harus membuat sebuah tesis untuk syarat kelulusannya. Katie lalu teringat sesuatu mengenai berita yang baru saja ia baca, yaitu pasangan Simon dan juga Olivier, yang dimana Olivier ingin memakan seseorang, sedangkan Simon ingin dimakan seseorang. Katie lalu tertarik untuk mengangkat kisah itu sebagai penelitian tesisnya, dan berencana akan mengunjungi rumah-rumah yang menjadi tempat tinggal Olivier dahulu. Katie tertarik mengangkat kisah itu karena mengetahui kalau Olivier sedang sakit. Ia ingin meneliti kenapa hal itu bisa terjadi kepada Olivier. Berdasarkan berita itu diketahui bahwa Olivier dan Simon mengambil risiko kegelapan yang ada pada diri mereka yang membuat mereka penasaran. Simon dibius pada saat itu dengan setengah botol vodka dan 2 botol obat sirup batuk. Diketahui bahwa Olivier hanya memakan 51 pon daging milik Simon. Namun beberapa lama kemudian, Olivier mulai kehabisan stok daging, hingga ia mencari korbannya kembali dengan membuat iklan di internet. Tetapi seseorang mengetahui hal itu dan segera melaporkannya ke polisi, hingga kasus itu akhirnya terungkap. Apa yang dialami oleh Olivier sebenarnya merupakan sebuah penyakit yang terjadi akibat masa kecil Olivier yang traumatis, yaitu sang ibu tewas bunuh diri ketika usianya masih 9 tahun. Hal itu membuat ia merasa bersalah yang tak tergantikan. Ketika Olivier masih kecil, sang ayah selalu membacanya sebuah buku cerita. Ia lalu menanyakan kenapa sang ibu tidak mau membacakannya juga. Namun sang ayah mengatakan bahwa ibunya mungkin sedang kelelahan. Katie yang menggali lebih jauh tentang kisah tersebut mengetahui bahwa Simon dahulu tinggal di rumah orang tuanya hingga ia menemukan kekasihnya yang merupakan seorang pria bernama Felix. Di sini kita mengetahui kalau Simon adalah seorang gay. Ia menemukan Felix pada sebuah bar dan mengajaknya untuk datang ke rumah. Simon merupakan orang kaya yang memiliki rumah mewah. Mereka juga telah membuat perjanjian untuk terus bersama selamanya. Ketika Simon dan Felix sedang makan di restoran, Simon menanyakan tentang bagaimana dirinya melakukan sesuatu yang besar. Maksudnya di sini adalah bagaimana mengendalikan hasrat aneh yang mereka miliki. Simon sebenarnya orang yang memiliki kelainan aneh. Ia mempunyai hasrat aneh yaitu dimakan oleh seseorang, tetapi kekasihnya Felix tidak mengetahui hal tersebut. Singkat cerita, Katie lalu pergi menggunakan kereta api menuju rumah yang pernah ditempatkan oleh Olivier. Di sana, ia membawa sebuah kamera dan mengabadikan lingkungan rumah tersebut. Kemudian scene berpindah pada saat Olivier masih kecil. Sang ayah pergi menggunakan mobil bersama temannya. Olivier yang ingin ikut dilarang oleh sang ayah dan diminta untuk tinggal bersama ibunya. Di saat itu terjadi pertengkaran antara sang ayah dan juga ibunya, sehingga membuat ayah Olivier pergi meninggalkan mereka berdua di rumah itu. Selepas dari itu, Katie pergi ke sekolah Olivier. Ia tidak banyak memiliki teman di sekolah, hingga seorang penjaga sekolah menghampiri Katie yang ada di sana. Ia lalu menanyakan alasan Katie ke sekolah itu.
Katie kemudian menjawab bahwa ia sedang melihat sekolah yang pernah digunakan oleh Oliver sewaktu kecil. Mendengarkan nama itu, pria itu lalu menyuruh Katie untuk segera pergi, karena ia tidak akan mendapatkan jawaban apapun di sana. Oliver kecil saat itu sedang bersama seorang temannya. Mereka melihat ada seorang wanita yang sedang memotong seekor babi, dan temannya mengatakan bahwa babi itu akan dipotong berkeping-keping. Sang ibu lalu menyuruh Oliver untuk tidur. Hingga keesokan harinya, ia mulai berangkat ke sekolah. Tetapi ia dibuli oleh teman sekolahnya. Kemudian datanglah seorang bernama Carl, yang juga merupakan salah satu murid di sekolah Oliver. Melihat ia dibuli, Carl langsung membalas perbuatan itu saat di sekolah. Oliver lalu menceritakan hal itu kepada Rudy temannya. Mereka lalu pergi ke suatu tempat untuk menonton film horor. Namun karena usia yang tidak mencukupi, membuat mereka diusir oleh petugas. Sebelum pulang ke rumah, sang ibu masuk ke kamar Oliver. Namun ia tidak melihat ia ada di sana. Oliver yang masuk melalui jendela melihat sang ibu sudah pingsan di kamarnya. Setelah terbangun, sang ibu lalu menyuruh Oliver untuk tidak meninggalkannya lagi. Thank God, leave me alone, Oliver. Di sisi lain, Simon yang sedang bersama kekasihnya terlihat akan tidur bersama. Namun setelah Felix tidur, Simon beranjak dari tempat tidur untuk menghidupkan komputer. Di sana ia melihat penemuan-penemuan bagian tubuh manusia. Karena hal itu tentu membuat hasratnya menjadi-jadi. Katie yang sedang mencari alamat rumah orang tua Oliver dihampiri oleh seorang wanita. Wanita itu ternyata mengenal Oliver dan selalu memotong rumput halaman rumahnya. Ia lalu menunjukkan di mana rumah ibu Oliver berada. Katie langsung menuju ke rumah tersebut yang terletak di tengah-tengah hutan. Ia mengambil gambar di dalam maupun di luar dan masuk ke dalam rumah dengan cara memecahkan kaca jendela. Kemudian Sin memperlihatkan Oliver yang sedang bersama seorang dokter bernama Frau. Di saat itu ibu Oliver sedang sakit di rumah, sehingga sang dokter datang ke rumah itu. Di malam harinya, Oliver yang sedang menonton TV mendengarkan kalau ibunya sedang memanggilnya. Ia lalu menuju ke sana yang ternyata sang ibu sedang terbaring di tempat tidur. Karena kaki dan tangan yang tidak bisa bergerak, membuat sang ibu menyuruh Oliver untuk menelpon sang dokter. Dan Frau akhirnya datang ke sana untuk mengobati ibu Oliver. Setelah selesai mengobati sang ibu, Frau lalu ingin melihat kamarnya Oliver. Ia lalu masuk ke sana dan melihat tontonan televisi yang berisi film kekerasan. Oliver mengatakan kalau ia ditantang oleh teman kerjanya untuk menonton film tersebut dan meminta Frau tidak memberitahukan hal itu kepada ibunya. Setelah sembuh, sang ibu terlihat sedang memanaskan air. Ia lalu turun ke dalam basement untuk mengambil sesuatu. Tetapi ketika Oliver sudah pulang bekerja, ia melihat kalau teko air yang dipanaskan tidak diangkat oleh sang ibu. Ia lalu turun ke dalam basement dan melihat kalau sang ibu sudah tewas akibat terjatuh dari tangga. Sebuah mobil lalu membawanya untuk dimakamkan. Hingga pada malam harinya, Oliver menelpon Frau untuk mengatakan kalau ibunya telah meninggal dunia. Frau lalu memberikan semangat kepada Oliver untuk menjalani hidup sendirian. Ia diminta untuk menjadi pria seutuhnya dan meninggalkan anak lelaki yang merupakan teman Oliver sewaktu kecil. Karena kesendirian Oliver membuat ia selalu terbayang tentang sosok laki-laki yang pernah bersamanya dahulu. Ia juga membuat sebuah boneka dan membayangkan kalau itu adalah kekasihnya. Kemudian Oliver pergi mengendarai mobilnya untuk menyewa seorang guy di kota. Mereka lalu melakukan aksi bercocok tanam di sebuah kamar. Namun hasrat yang aneh membuat Oliver menyuruh pria itu untuk menggigit rudalnya. Tetapi pria itu menolak dan akhirnya menyudahi aksi tersebut. Karena pria itu tidak mau melakukannya, Oliver membuatnya dari tumpukan nasi yang sudah diukir. Ia lalu memotongnya dan memakan nasi tersebut serta membayangkannya. Setelah dari rumah itu, Katie pergi ke sebuah perpustakaan yang ada di kota dan membaca beberapa buku untuk mengetahui seperti apa yang telah dirasakan oleh Oliver. Kemudian Sin memperlihatkan ia sedang bekerja.
Ternyata Olivier bekerja di kantor yang sama dengan Frau. Ia lalu memberikan kejutan kepada teman kantornya berupa makanan yang telah ia buat. Setelah dari perpustakaan itu, Katie akhirnya memutuskan kembali. Di dalam kereta, ia mendapatkan sebuah pesan dari temannya untuk meninggalkan penelitiannya itu, karena berisi tentang kekerasan dan juga aksi kanibalisme di dalamnya. Kembali kepada Oliver, ia yang hanya berada sendirian di dalam rumah, membuka sebuah situs dark web, yaitu tutorial cara memotong bangkai manusia. Dari situs itu, Oliver membuat ruangan yang digunakan untuk melakukannya. Ia meletakkan meja, alat menggantung, dan juga sebuah ember yang berisi air untuk mencuci darah. Berbeda dengan Simon sebelumnya, ia lalu membuka situs kanibal yang memperlihatkan tawaran untuk memakan manusia dan tertarik untuk menawarkan diri, serta mengkonsumsi obat-obatan sebelum mengikuti hal tersebut. Karena hasrat yang sudah tidak tertahankan lagi, Oliver membayangkan hasratnya itu, sehingga membuat badannya bergetar ketika menulis sebuah pesan. Pesan itu berisi tentang penawaran diri seorang laki-laki yang bersedia untuk dipotong dan juga dimakan. Namun ternyata terdapat 10 email yang masuk membalas pesan Oliver, berisi foto-foto yang memperlihatkan bagian yang direkomendasikan untuk dimakan. Oliver lalu memilih salah satunya dan scene memperlihatkan seseorang yang telah dibungkus. Ia merupakan salah satu relawan yang tubuhnya ingin dimakan. Oliver lalu mengikat kakinya menggunakan rantai untuk digantung layaknya sebuah daging. Namun tiba-tiba saja pria itu mengurung niatnya dan meminta untuk dilepas. Oliver yang mendengarkan hal itu langsung melepaskannya dan mencari relawan lain. Kesempatan itu bersamaan dengan Olivier menerima pesan dari Simon. Ia menawarkan diri untuk dimakan dan mendapatkan orang dengan frekuensi yang sama. Olivier ingin memakan sedangkan Simon ingin dimakan. Pasangan ini sangat cocok untuk dipasangkan. Simon lalu mengirimkan beberapa gambar tubuhnya dan mereka memutuskan untuk bertemu. Namun sebelum itu, Olivier pergi ke makam ibunya untuk meminta maaf serta mendoakan ibunya. Sedangkan Simon menandatangani surat wasiat untuk memberikan sebuah hartanya kepada kekasihnya Felix. Singkat cerita, Simon pergi menggunakan kereta api untuk bertemu dengan Oliver. Setelah sampai, terlihat Oliver sudah menunggunya di terminal. Mereka lalu turun dan masuk ke dalam mobil. Di sana Oliver menanyakan sekali lagi apakah Simon siap melakukannya. Ternyata ia sudah mempersiapkan sebuah obat untuk menghilangkan sedikit rasa sakit saat dimakan. Simon juga mengatakan kalau hal ini merupakan impiannya semenjak dahulu. Mereka lalu pergi ke rumah Olivier untuk melakukannya. Setelah masuk ke dalam ruangan kedap suara, Simon lalu meminum obat tersebut dan menyuruh Olivier untuk mendekat. Kemudian scene memperlihatkan Katie yang sedang mencari video Olivier dan Simon di internet. Namun karena video itu sudah diblokir di internet, tentu ia tidak mendapatkannya. Tetapi terdapat seseorang yang masih menyimpan video itu dan langsung mengirimkannya kepada Katie melalui email. Kembali kepada Olivier, ia ternyata merekam hal itu sebelum melakukannya. Namun entah kenapa obat yang diminum oleh Simon tidak bekerja. Karena merasa ketakutan, ia meminta Olivier untuk mengantarkannya kembali. Setelah keluar dari mobil, Olivier mengatakan kalau ia sudah berniat untuk melakukan itu dan sangat ingin melakukannya, bahkan sebelum Simon menaiki kereta api tersebut. Mendengarkan hal itu, Simon akhirnya kembali dan berencana untuk mencari lebih banyak lagi obat. Ia menggunakan vodka dan juga obat batuk untuk menghilangkan rasa sakit. Kemudian Katie yang mendapatkan video rekaman itu langsung memutarnya di TV. Dan rekaman itu merupakan scene selanjutnya. Setelah meminum obat tersebut, Simon langsung membuka bajunya dan pergi di hadapan Olivier. Mereka lalu berpelukan dan setelah itu Olivier menggigit rudal sarmat milik Simon. Karena tidak kuat menahan rasa sakit, Simon menyuruh Olivier untuk mengakhiri itu semua.
Oliver lalu mengambil pisau untuk memotong rudal milik Simon. Kemudian Oliver memasaknya dan menyajikannya untuk dimakan oleh Simon. Terlihat Simon mulai kehilangan kesadaran akibat kekurangan darah. Oliver lalu membawanya ke dalam bathtub, dan Simon mengatakan jika ia telah meninggal dunia di pagi hari, Simon berharap Oliver berada di sampingnya. Namun tak lama kemudian, Oliver memindahkan kamera itu, dan ternyata Simon sudah tewas di kamar mandi. Ia lalu membawa mayat Simon ke atas meja dan mulai melakukan pemotongan terhadap mayat Simon. Di akhir film terlihat Oliver membuat pesan kembali di internet. Ia kehabisan daging dan mencari korban lainnya yang bersedia untuk dimakan. Dan film ini pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini untuk melihat film-film psikopat lainnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.